Halo sahabat Rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat strap dengan motif seperti ini. Cantik banget bukan motifnya? Nah, strap atau tali selempang ini bisa sahabat Rajut gunakan untuk strapnya sling bag, tote bag, maupun waist bag dan fanny pack. Contohnya di sini strap ini akan saya gunakan untuk melengkapi willow fanny pack ini. Cantik banget bukan dengan warna yang serasi? Nah, kalau sudah pada penasaran bagaimana cara membuat strap ini, kita ke tutorialnya yuk. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, dan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami, nyalakan tanda loncengnya, agar sahabat Rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Oke, pertama kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tali strap ini. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Di sini saya siapkan 3 warna sesuai warna tasnya, mengkombinasikan warna pink Fanta, baby pink, dan putih natural. Untuk hakpen, di sini saya akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Lalu di sini saya juga siap meteran untuk mengukur kebutuhan strap kita nantinya. Lalu di sini ada penanda atau stitch marker. Saya siapkan juga jarum kristik dan di sini ada kancing hias. Teman-teman bisa pakai kancing apapun, kita siapkan 2 buah ya. Atau kalau teman-teman punya pengait juga bisa menggunakan pengait. Tapi kali ini saya akan coba membuat strap menggunakan kancing. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Oke, di sini saya akan menggunakan benang yang warna putih natural terlebih dahulu. Kita buat simpul. Lalu buat rantai 2 sejumlah 5, 3, 4, 5. Setelah membuat 5 rantai seperti ini, kita akan lakukan slip stitch di rantai yang pertama. Ambil benang, langsung masuk. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita buat 4 rantai. Seperti ini. Lalu kita buat tusuk treble crochet. Kaitkan benang ke hakpen sebanyak 2 kali. Masuk ke dalam lubang yang 5 rantai tadi. Ambil benang. Nah, di sini kita punya 4 serat. 2 serat kita jadikan 1 dulu. Lalu 2 serat lagi. Tersisa 2, biarkan. Kita ambil lagi benang. Kaitkan 2 kali. Masuk ke dalam lubang lagi, ambil benang, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Sekarang kita punya 3 serat, biarkan dulu. Kita buat lagi. Satu, 2. Punya 4 serat sekarang, kita akan tambahkan 2 lagi.
1, 2, 3, 4, 5. Oh, harusnya 6. Nah, seperti ini. Coba saya ulangi yang terakhir. Kaitkan 2 kali. 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Nah, sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 serat, baru kita jadikan 1. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat 4 rantai lagi. Lalu kita balik. Nah, sekarang kita masuk di ruang yang dibuat oleh 4 rantai pertama tadi. Kita buat tusuk treble crochet. Tapi jangan diselesaikan dulu. Nah, kita buat tusuk treble crochet yang belum diselesaikan sebanyak 5 kali. Jadi di sini kita punya 6 serat lagi. Kita jadikan 1. Selanjutnya kita buat lagi 4 rantai. Kita balik. Kita buat treble crochet lagi. Sekarang kita masuk di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sama seperti tadi, 6 serat kita jadikan 1. Oke, seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan terus cara yang sama hingga mencapai panjang yang diinginkan. Saya akan buat sepanjang 60 cm. Nah, di sini saya sudah selesai membuat pengulangan motifnya sebanyak 48 kali dan sudah mencapai panjang 60 cm. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita bisa potong dan rapikan dulu sisa benangnya. Di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya di bagian ujung. Selanjutnya, kita akan menggunakan benang yang warna pink Fanta. Nah, kita mulai dari ujung. Di sini kita buat 1 SC. Seperti ini. Lalu kita buat 5 rantai. 3, 4, 5. Setelah membuat 5 rantai, kita arahkan ke sini. Kita buat SC di sini ya. Oke, kita lanjut 5 rantai lagi.
SC. Kita buat terus seperti ini hingga ujung yang satunya. Nah, ini hasil jadinya setelah sampai bagian ujung. Kita lanjutkan 1, 2, 3, 4, 5 rantai, lalu kita menuju lubang ini. Kita buat SC, lalu kita buat 5 rantai lagi. Nah, sekarang kita masuknya di lubang yang ini. Kelihatan ya? Di sini kita buat SC. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5. Menuju di sela-sela ini kita buat SC. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjutkan terus sampai bertemu dengan ujung yang satunya. Oke, terakhir kita tutup dengan 5 rantai, lalu slip stitch di SC yang pertama tadi di sini. Selanjutnya masih dengan benang yang warna pink Fanta ini, kita buat HDC keliling. Kaitkan benang 1 kali, masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat, jadikan 1. Untuk di bagian rantai, kita masuk di 1 serat aja yang bagian belakang. 3 serat jadikan 1. Kaitkan benang, masuk di 1 serat belakang, ambil benang, 3 serat jadikan 1. Oke, seperti ini. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 HDC. Ini hasil jadinya setelah kita menambahkan HDC keliling. Selanjutnya kita bisa slip stitch di HDC yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Ini hasil jadinya kalau sudah dipotong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita akan mencari di sini stitch yang bagian tengah. Kita bisa lipat seperti ini. Untuk menentukan stitch tengahnya. Jadi kalau dari yang ini SC, atasnya ada HDC, kita di sini mundur 2 stitch. Begitu pula dari sini. Dari SC, atasnya ada HDC, kita maju 2 stitch. Bagian tengah masing-masing ujung sudah diberi tanda. Selanjutnya dengan benang yang warna baby pink di sini kita akan membuat round yang terakhir. Kita mulai dari salah satu stitch yang ada tandanya.
kita buat satu rantai untuk mengunci, lalu kita buat SC. Selanjutnya kita buat 12 rantai. Karena di sini saya akan menggunakan kancing di sini. Jadi saya akan menggunakan kaitnya menggunakan rantai. Tapi kalau teman-teman ada pengait, bisa juga membuat SC bolak-balik dulu di sini untuk tempat kaitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah membuat 12 rantai, kita menuju SC lagi, masuk di 2 serat seperti ini, kita buat slip stitch. Oke, seperti ini hasil jadinya pengait untuk kancingnya. Selanjutnya kita akan buat SC reverse. Jadi kita menuju stitch yang ada di belakangnya. Kita ambil benang. Kita buat tusuk SC reverse. Lagi masuk, ambil benang. Ada 2 serat, jadikan 1. Kita lanjutkan terus, kita masukkan hakpen di lubang yang ada di sebelah kanan di sini. Nah, di sini saya sudah bertemu dengan stitch marker yang kedua. Kita buat SC reverse lagi. Lalu 12 rantai, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah itu kembali ke sini, masuk di 2 serat, ambil benang, selip. Lalu kita lanjutkan SC reverse lagi. Nah, di sini saya sudah selesai membuat SC reverse-nya keliling 1 putaran. Terakhir di sini kita bisa potong benangnya agak panjang sedikit. Supaya bisa kita selip-selipkan menggunakan bantuan jarum kristik. Kita selip-selipkan sisa benangnya di sini. Oke, sudah selesai. Terakhir kita pasangkan kancingnya di sisi kanan dan kiri seperti ini. Saya akan menggunakan bantuan dari jarum kristik dan benang rajut yang warnanya putih. Oke, di sini saya sudah selesai memasangkan kancingnya di kedua sisi. Hasil jadinya seperti ini. Karena handle ini akan saya jadikan handle untuk willow fanny pack ini, jadi di sini saya buatnya pendek. Kita akan coba ukur hasil akhirnya ya. Nah, di
Di sini saya dapatnya ukuran kurang lebih sekitar 61 ya, 61 cm. 60 cm lebih sedikit. Nah, untuk memasangkannya, di sini saya akan masukkan di sini. Kita kaitkan seperti ini. Begitu pula dengan sisi yang satunya. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat strap atau tali selempang dengan motif yang cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.